Saudara-saudari yang terkasih, terutama para seminaris di rumah, the way out is in. Itulah frase yang dalam beberapa hari ini terus masuk ke dalam perenungan saya. Sebuah frase yang bagi saya menyentak dan sangat dalam. Maka supaya saya tidak lupa, saya juga menuliskannya sebagai foto profil saya di WA saya. Frase itu ditulis oleh seorang biku yang namanya Thich Nhat Hanh, dan itu ditulis dengan tulisan tangannya sendiri yang sangat indah seperti kaligrafi. Biku ini orang yang bagi saya inspiratif, banyak mempengaruhi hidup rohani saya dan membantu saya untuk mengenal Kristus. Beliau itu pernah dinominasikan untuk dapat Nobel Perdamaian pasca Perang Vietnam. Dia orang Vietnam dan banyak membantu para pengungsi Vietnam yang menjadi boat people, terombang-ombing di tengah laut, sehingga dia diusir oleh pemerintah komunis Vietnam dan sampai sekarang tinggal di Prancis sebagai penulis yang produktif dan tulisannya sangat dalam, layak untuk didalami. Beliau mengatakan seperti itu, the way out is in. Kalau kita terjemahkan secara bebas, mungkin yang dia maksudkan adalah jalan hidup, jalan perkembangan, jalan bebas dari derita, jalan untuk mencapai kepenuhan hidup adalah in, artinya masuk ke dalam interioritas kita. Saya rasa ini bukan sesuatu tradisi Buddha saja, tapi juga tradisi Kristen juga seperti itu, tradisi para filsuf Yunani juga seperti itu. Intinya menjadi orang yang reflektif. Kita untuk mengenal suara-suara Tuhan, kita harus masuk ke dalam diri kita, harus masuk ke dalam interioritas kita, menyadari gerak-gerik batin kita, perasaan, pikiran, keinginan, dan segala macam itu. Itulah jalan pertumbuhan, itulah jalan hidup kekal. Jadi kalau kita hanya sibuk, aktif, tanpa berefleksi, tanpa mengenal suara gerak-gerik batin kita, saya rasa tetap sulit bagi kita untuk tumbuh menjadi manusia yang dewasa secara Kristiani. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam Injil hari ini kita melihat, mendengar Yesus yang berjumpa dengan seorang pemuda kaya, pemuda yang sangat baik. Dia menjalani hukum Allah dengan sepenuh hati, dengan baik. Tetapi ketika berjumpa Yesus, Yesus menantang dia untuk menjadi pribadi unggul, bukan untuk menjadi pribadi yang baik. Apa yang kira-kira dikatakan Yesus di dalam imajinasi saya? Yang dikatakan Yesus kepada si pemuda kaya itu sebetulnya seperti apa yang dikatakan Thich Nhat Hanh itu. The way out is in. Kalau kamu ingin menjadi sempurna, tidak cukup kamu hanya menjadi pribadi yang berbuat baik, hanya menunjukkan aktivisme eksternalitas. Itu tidak cukup. Tetapi jika kamu ingin berbuat baik, jualah segala milikmu, buanglah segala yang eksterioritasmu itu. Bukan berarti itu tidak perlu, itu tetap perlu. Tetapi harus ingat, kamu juga harus berefleksi. The way out is in. Kalau kamu tidak menjadi pribadi yang reflektif, ya kamu jadi orang baik tetapi tidak tumbuh menjadi pribadi yang unggul. Saudara-saudariku yang terkasih, terutama para seminaris yang terkasih, kalau diibaratkan perguruan silat, kami di sini para pamong, para staf itu bukan suhu kalian, bukan guru kalian, karena guru kalian adalah Yesus sendiri. Kami mungkin hanya kakak seperguruan, suheng istilahnya dalam istilah cerita-cerita silat itu. Kami sudah memberikan jurus sakti, jurus pamungkas bagi kalian untuk memperoleh hidup kekal, untuk menjadi pribadi unggul. Apa itu? Kalian juga sudah tahu, ya refleksi itu. Sesuatu yang sederhana sebetulnya, tetapi sungguh menantang untuk terus melatihkannya. Nah, para seminaris yang terkasih, kami sudah memberikan benih itu, kami sudah memberikan jurus sakti itu. Ya sekarang
silahkan melatihnya. Dan justru di dalam formasi jarak jauh adalah kesempatan emas untuk melatih jurus sakti itu. Karena sebetulnya pengalaman kalian tuh justru lebih kaya di rumah sana daripada di sini. Di sini segalanya serba teratur. Di situ kalian harus bertanggung jawab pada diri kalian sendiri, dan pengalamannya pasti lebih kaya dibanding ketika kalian di rumah ini. Ya mungkin untuk studi sanktitas lebih sulit, tetapi dari sisi yang lain kalian punya banyak kesempatan di rumah sana. Para seminaris yang terkasih, jangan kecil hati, jangan merasa begitu berat dengan refleksi, karena kalau kita belajar sesuatu yang baru, melatih sesuatu yang baru, ada periode di dalam diri kita, kita tidak merasakan apa-apa, tidak merasa berkembang, tidak ada yang tumbuh, rasanya sama-sama saja, biasa saja. Itu sesuatu yang wajar dan biasa kalau kita sedang melatih sesuatu yang baru. Jadi bisa diibaratkan seperti kita memasak air. Ketika kita baru memasak air, sepertinya air itu tidak berubah selama periode tertentu. Baru pada titik tertentu menjadi uap yang panas dan bisa memberikan energi yang menggetarkan. Kira-kira kalau kita belajar sesuatu yang baru, berlatih sesuatu yang baru, seperti kita memasak air. Jadi bersabarlah untuk menunggu sampai air itu mendidih dan menghasilkan energi. Teman-teman seminaris yang terkasih, sekali lagi kami para suhengmu, kakak seperguruanmu sudah memberikan ilmunya. Sekarang selanjutnya terserah Anda. Tanggung jawab perkembangan ada pada dirimu sendiri. The way out is in